Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan untuk materi KW3. Materi KW3 bisa dilihat di layar. Ada beberapa. Yang pertama ada kolom, ada tentang uppercase dan lowercase, ada tentang bullet numbering, dan yang lain-lainnya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama tentang pembuatan kolom. Oke, kita bisa copy dulu paragraf yang ada di materi KW3. Kita copy dulu, kita masukkan ke lembar baru. Kita langsung praktek di lembar baru. Kita kopikan di sini. Oke. Bagaimana sih caranya untuk membuat kolom? Langkah pertama, kita blok dulu paragraf yang ingin kita jadikan kolom. Selanjutnya kita klik di layout. Di situ ada pilihan kolom. Kita klik di pilihan kolom. Nah, di pilihan kolom itu ada one kolom atau satu kolom, terus ada 2 kolom, 3 kolom, dan ketika kita butuh lebih dari yang tertera di situ, kita bisa klik more kolom. Tampilan more kolom bisa dilihat seperti di tampilan layar. Nah, di sini di number of kolom itu yang akan menentukan jumlah kolom yang akan kita buat. Banyak kita buat 2 kolom. Nah, untuk melihat hasilnya kita klik OK. Nah, tampilan 2 kolom bisa kita lihat di layar. Oke, untuk mengatur kolom yang sudah kita buat, kita bisa kembali lagi di kolom. Kita klik di more kolom tadi. Nah, di sini ada width and spacing. Gunanya untuk apa? Dia akan untuk mengatur jarak antar kolomnya. Selanjutnya, ketika kita mau membuat ukuran kolom yang berbeda, kita juga bisa melihat di present ini. Ya, di present itu bisa ada ukuran di lebih besar di sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya, itu ada di present. Banyak kita pilih left. Nah, pengaturan berikutnya, di kolom itu kita juga bisa memberikan garis. Diatur di line between. Kita klik di line between-nya. Itu untuk memberikan garis di kolom yang kita buat. Kalau sudah semua, kita klik OK. Hasil dari pengaturan kita bisa kita lihat di layar. Sudah sesuai dengan keinginan kita. Sudah lebih lebar di sebelah kanan dan ada garis pembatasnya. Masuki materi berikutnya. Kita akan belajar tentang uppercase, lowercase, dan lain-lainnya. Oke, kita akan praktek langsung. Kita kopikan lagi yang tadi. Oke, langkah pertama, kita bisa blok kalimat atau paragraf yang mau kita atur. Kita klik di home. Nah, di home itu ada gambar huruf A besar dan A kecil. Kita klik di panahnya. Nah, di situ ada beberapa pilihan, ada sentence case, ada lowercase, ada uppercase, ada capital word. Nah, kita coba satu-satu. Sentence case itu fungsinya adalah dia akan membuat huruf besar cuman di awal kalimat. Nah, kita cobakan. Nah, hasilnya bisa dilihat. Yang besar cuman ada di awal kalimat. Selanjutnya, ketika kita pilih lowercase, kalimat kita yang kita blok tadi semuanya akan hurufnya kecil. Kalau uppercase akan membuat semua kalimat yang kita blok tadi menjadi besar tulisannya. Selanjutnya yang pilihan berikutnya ada capital word. Itu akan membuat besar di awal kata. Kita cobakan. Itu tadi fungsi
uppercase, lowercase, dan lain-lain. Fungsi uppercase dan lowercase itu juga bisa kita bisa menggunakan fungsi tombol-tombol yang ada di keyboard untuk tadi uppercase, lowercase. Caranya gimana? Kita bisa klik atau tekan tombol shift dan F3 secara bersamaan. Nah, bisa kelihatan di tampilan layar sudah berubah. Jadi di samping tadi yang ada di home tadi, kita juga bisa menggunakan memanfaatkan tombol-tombol yang ada di keyboard dengan cara tadi shift, kita tekan shift dan F3 secara bersamaan. Ya, itu tadi untuk lowercase, uppercase, dan lain-lainnya. Oke, kita lihat lagi di materi KW3. Oke, selanjutnya di materi KW3 ini ada tentang bullet dan numbering. Kita akan belajar bullet dan numbering. Kita copy dulu mungkin materi yang ada di KW3 ini. Kita copy dulu, kita masukkan ke lembar baru karena kita akan praktek untuk bullet dan numbering. Kita hapus dulu. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang numbering. Bisa kita klik di home, di deretan itu ada angka-angka. Nah, di numbering kita bisa klik, nah, akan keluar pilihan numbering yang ada di situ. Kita bisa milih salah satunya. Umpamanya kita pilih ini angka 1, 2, 3. Kita bisa klik, kita akan melihat hasilnya. Bagaimana caranya untuk bullet? Oke, untuk bullet sama. Kita bisa klik di home. Nah, di situ kita masuk ke bullet. Nah, itu ada pilihan beberapa bullet. Kalau kita tidak kepingin bullet yang ada di situ, kita bisa klik di define new bullet. Nah, di situ ada pilihan bisa simbol, bisa picture dan font. Banyak kita pilih simbol. Kita klik aja di simbol. Nah, di situ akan keluar banyak simbol. Nah, kita pilih salah satu. Umpamanya kita pilih nih, ada gambar keriting. Nah, kita pilih di situ, kita klik OK. Setelah selesai kita klik OK lagi. Oke. Nah, hasilnya akan kelihatan di layar. Nah, itu tadi untuk bullet numbering. Oke. Kita masuk lagi ke materi KW berikutnya. Oh, di materi KW berikutnya kita akan belajar tentang tabulasi. Oke, apa sih fungsinya tabulasi? Oke, bisa dilihat ini. Ada tulisan makro, buat sektor, dan lain-lain. Kalau dilihat dari bentuknya, itu seolah-olah seperti bentuknya tabel. Tapi bukan. Itu kita buat dengan tabulasi. Oke, kita akan belajar langsung atau praktek langsung tentang tabulasi. Kita balik lagi ke lembar kerja yang tadi. Oke, kita klikkan di sini. Kita akan coba buat tabulasi. Gimana sih caranya membuat tabulasi? Nah, di pojok kiri atas itu ada pilihan. Ini kalau left tabulasi. Kalau kita kepingin center, nah, kita klik. Nah, ini center tabulasi. Kalau kita pengen right, ya, ini ada right tabulasi. Oke, kita cobakan untuk left tabulasi. Kita klikkan dulu di atas ini, di ruler yang atas. Kita klikkan di sini. Oke, kita Oke, sudah. Nah,
langkah pertama kita tap tulisan tab yang ada di keyboard. Nah, kita tinggal tulis. Nah, itu left. Selanjutnya, kalau kita bikin center, kita tab dulu, terus kita atur yang ada di pojok kiri atas tadi menjadi center. Kita klikkan. Nah, baru kita ketikkan, bisa kita ketikkan. Kalau kita pingin right, ya kita tab dulu. Yang kiri atas tadi kita ganti untuk right. Kita klikkan lagi, nah, kita bisa menulis right. Berarti artinya tulisan itu akan rata kanan. Nah, kalau dilihat dari bentuknya seperti tabel kan? Oke, ini untuk tabulasi. Nah, di tabulasi ini kita akan belajar juga di materi 3 ini tentang insert simbol ya. Gimana caranya? Oke, kita bisa insertkan simbolnya. Insert, di sini ada pilihan simbol. Nah, setelah kita klik insert, di pojok kanan itu ada simbol, kita klik. Nah, di sini banyak simbol. Kalau kita tidak menginginkan yang ini, kita ingin yang lain, kita bisa klik di more simbol. Nah, di sini ada simbol-simbol banyak. Umpamanya kita pilih wedding. Wah, ini banyak yang bagus-bagus di wedding ini. Kita pilih salah satu. Kalau sudah kita pilih, kita insertkan. Kita juga bisa mengganti warna dari simbolnya. Kita di home. Nah, kita bisa ganti. Kita klik di home, terus kita ganti warnanya. Oke, itu tadi untuk insert simbol-simbol. Oke, jadi kali ini kita sudah belajar tentang kolom, tentang uppercase, lowercase, dan lain-lain. Kita juga sudah belajar tentang bullet dan numbering. Selanjutnya kita juga sudah belajar tentang tabulasi dan insert simbol. Selanjutnya di materi 3 kita juga akan belajar tentang format font. Nah, tentang format font. Kita buka lagi, kita balik. Banyak kita format font itu untuk pengaturan tulisannya. Oke, banyak kita tulis di sini. Seperti di lembar 3 tadi. Jenis virus. Oke, untuk mengatur font tersebut, nah ini kebetulan saya menggunakan Word 2016. Di sini ada format font. Kita juga bisa klik kanan, kita blok, terus kita klik kanan, akan tampil ini. Kita klik dulu di format font. Nah, kalau di tampilan 2016 di efek itu ada beberapa pilihan. Tetapi kalau di 2007 lebih banyak pilihannya. Cuman kelebihan dari yang ada di 2016 ini, kita bisa pilih di tag eventnya. Ada pilihan tag eventnya. Nah, di situ kita bisa memilih warnanya apa, atau kita bisa pilih di tag outline-nya. Banyak kita pilih solid. Jadi banyak pilihannya di situ. Oke, kalau sudah kita pilih, kita klik OK. Kita OK. Oke, baiklah. Ini tadi sampai dengan di format font ini. Jadi di KW3 ini kita mempelajari tentang kolom, uppercase, lowercase dan teman-temannya.
Terus kita juga belajar tentang bullet dan numbering, belajar tentang tabulasi, belajar tentang insert untuk simbol. Yang terakhir kita belajar untuk format font. Oke, cukup sampai di sini penyampaian materi untuk KW3 ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.